Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview dan mendemonstrasikan kepada teman-teman semua sebuah sistem reservasi online yang saya gunakan. Meskipun saya tidak menggunakan satu sistem, tapi saya menggunakan banyak sistem, dan sistem ini adalah salah satunya yang saya gunakan karena ada kelebihannya. Saya bisa melihat kapasitas atau ketersediaan seat pada suatu maskapai dan pada jadwal tertentu, jadwal yang kita inginkan. Jadi saya ingin membahas tentang sistem reservasi online (SRO) yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan sistem ini, namanya adalah MMBC. Bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengakses sistem ini adalah sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa sistem ini adalah sistem berbayar ya. Jadi sistem ini adalah sistem berbayar. Jadi MMBC ini adalah sistem berbayar di mana Anda itu bisa daftar menjadi, jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu Anda sebagai agen. Ya, setelah agen itu sebagai distributor, dan yang ketiga adalah cabang atau perwakilan. Nah, bagi cabang ini perbedaannya adalah komisinya juga beda-beda. Jadi agen ini saya lupa nih, pokoknya kalau nggak salah ini 70%, 30%, gitu-gitulah pokoknya ya, beda-beda. Nah, bagi cabang ini bisa mendaftarkan distributor dan agen. Ya, perbedaannya nih, perbedaan yang sangat signifikan. Jadi cabang bisa mendaftarkan distributor dan agen. Nah, distributor itu bisa mendaftarkan distributor juga dan agen. Sedangkan agen tidak bisa mendaftarkan siapapun. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau cabang bisa mendaftarkan agen, distributor ya. Distributor bisa mendaftarkan distributor, bisa mendaftarkan agen, dan agen tidak bisa mendaftarkan apapun. Dulu waktu saya beli sistem ini nih harganya yang agen itu pokoknya seingat saya ya, ini udah lama soalnya belinya udah 2-3 tahun yang lalu, 3 juta ya, 3 juta. Kemudian distributor dulu ini 5 juta, distributor itu 15 juta. Nah, yang mahal ini cabang itu puluhan juta kalau nggak salah, saya lupa ya, pokoknya segitulah. Jadi cabang ini punya hak eksklusif khusus ya, jadi seperti itulah. Nah, saya di Reflitrip itu menggunakan lisensi distributor 15 juta waktu itu.
Jadi bagaimana caranya? Cara mengaksesnya yang pertama adalah teman-teman bisa nanti setelah memiliki kode akses user ID lah, sudah punya user ID, ini aksesnya pakai link ini. Ya, kita lihat ya. Nah, ini user ID-nya dimasukkan, passwordnya, kemudian klik login. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Tuh. Ya, jadi ini nih menu-menunya, menu pesawat, tiket pesawat, kereta, hotel, pulsa, PPOB ya. PPOB itu pembayaran online, apa aja banyak di sini. Atau teman-teman bisa ngeliat ke bawah sini ya. Jadi bisa lihat ke bawah sini nih, reservasi tiket. Tiket apa? Tiket pesawat, tiket pelni, tiket bioskop, kapal feri, kereta api, hotel, bus, waterboom, MotoGP ada di sini. Isi saldo, transfer, kartu kredit, Alpha Group, top up, isi pulsa, GrabPay, Oppo, Dana, Tik, link aja, e-money, internet, token, GoPay, Brizi, ShopeePay, tagihan bulanan, PLN bulanan, multifinance, home credit, komplit banget. Jadi memang salah satu sistem yang cukup yang cukup komplit saya bilang. Ya, layanan jasa, dia punya paket tur, umroh, asuransi, bayar PBB online, e-samsat. Ya, kalau yang mau buat website travel ada di sini, aplikasi juga ada di sini. Oh, ada aplikasi. Saya juga belum lihat nih aplikasi. Oh, begini. Ya. Oke, ini aplikasi khusus buat MMBC-nya. Kemudian tutorial ada, tutorial video ada, member card, banyak lah pokoknya. Ya, ini menu dan ini aksesnya. Kemudian promo, nah ini ada promo Susi Air, pahala kencana, virtual account. Apa ini ya? International flight. Isi saldo Shopee. Banyak ya di sini, ada promo-promo juga di sini. Kemudian selain tadi di depan sini juga bisa diakses lewat sini. Ya, lewat apa ya kita bilang ini mungkin menu dashboard lah. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan aja dulu. Setelah memperkenalkan kita bisa coba praktekkan satu contoh transaksi, yaitu booking tiket pesawat. Bagaimana caranya? Cara untuk booking tiket pesawat adalah yang pertama, klik di sini pesawat. Setelah klik pesawat, nanti tampilannya seperti ini nih. Nah, kita mau, misalkan kita mau ke Bali ya. Kita Bali ini misalkan dari Jakarta ke Denpasar. Kita akan berangkat misalkan minggu depan, hari tanggal 20 misalkan. Oke, bisa pulang pergi. Ini kalau ini return, ini pulang pergi. Kalau returnnya nggak di checklist, kita hanya one way ya. Kalau returnnya di checklist, maka akan two way. Nah, return ini juga diisi. Tapi kita buat no return aja. Di sini bisa diisi
Untuk dewasanya berapa orang, untuk anak-anak usia 2-12 tahun berapa, infant di bawah 2 tahun berapa. Oke. Contoh kita satu dewasa. Nah, jadi setelah ini diisi, kita mau naik maskapai apa? Jadi inilah maskapai-maskapai yang tersedia di MMBC, ya. Dan nggak semua destinasi ataupun rute ada semua. Kalau tidak ada ya tidak ada. Contoh ke Bali itu kita bisa pakai AirAsia. Kita klik plusnya, kita klik plusnya. Nanti ini akan tampil semua jadwal AirAsia yang masih tersedia. Jadi yang paling atas ini harga yang paling murah. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi kelebihan dari sistem MMBC ini adalah kita bisa melihat ketersediaan seat berdasarkan kelas. Nah, ini kelebihannya, karena kalau kita di contoh misalkan Traveloka, kemudian tiket.com, Nusatrip, apalagi Pegi-Pegi, itu kita hanya ditampilkan maksimal, malah tidak ditampilkan, tidak terlihat. Sedangkan setiap subkelas ini harganya berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini kan kita lebih enak, ya. Ini harga yang di atas ini paling murah karena ketersediaannya masih banyak tuh. O, Z, I, A, V, P, L, U, T, Q, M, Y. Ini masih banyak. Contoh, kita lihat di penerbangan ke Bali jam 21:10. Ini masih ada kelas O. Kita lihat harganya berapa. Klik ini ya. Klik kita kalau mau ngeliat harganya klik sini. Ininya diklik. Ya. Nah, ini kita lihat ini harganya berapa. Nah, muncul kan? Ini harganya 635.600 AirAsia. Nah, kalau diklik ini harganya beda karena ke kanan ini harganya semakin tinggi. Ya, ke kanan ini harganya semakin tinggi. Contoh kita lihat sini ya. Ini 635.600. Kalau yang kelas terakhir berapa harganya? Kita lihat harga kelas terakhir. Harga kelas terakhir itu harganya agak lama, 1.400.000. Jadi kenaikannya bisa hampir 3 kali lipat. Dari yang kelas ini 600, kelas terakhir itu 1.427. Nah, ini kelebihan saya kenapa masih pakai ini, karena kita bisa melihat seat mana yang masih banyak. Otomatis kalau ketersediaan seatnya masih banyak, harganya lebih murah. Seperti itu biasanya. Kita balikin ke sini, nanti kita coba reservasi. Ya. Kita klik dulu, klik sampai muncul harga lagi. Kemudian baru kita proses. Oke. Ini nah ya, 635.600. Lalu ngelihat bonusnya di sini nih. Kalau kita arahin kursor kita ke sini, maka kita akan melihat bonus. Jadi bonusnya itu 17.360. Sebenarnya harga ini nih harga website. Nah, bonusnya 17.360. Nah, ini bisa kita pakai. Ya, kemudian bagaimana cara selanjutnya setelah kita tahu harganya berapa, ini udah kita klik harganya berapa, kita klik ini nih, klik kita checklist CGK DPS 20 Februari 20. Jadi kita otomatis memilih, ketika ini diklik maka kita memilih penerbangan yang ini dengan harga 635. Harga ini belum final karena nanti akan di cross check ulang di bawah. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, ya, scroll ke bawah.
Ini detail reservasinya, bonusnya sekian, yang harus dibayar sekian. Nah, di sini ada apa ya? Asuransi perjalanan ini bisa dipakai juga bisa enggak. Kalau enggak kalau dipakai kena ada tambahan 20.000. Kalau tidak dipakai, ini hilangkan checklistnya, maka akan tidak akan muncul ya. Nah, kemudian kita isi di sini namanya. Ini bisa diubah menjadi Mr. atau Mrs. atau Miss. Mr. Misalkan saya Fauzi Ganim. Nah, ini bagaimana cara mengisinya? Ini disesuaikan dengan nama di KTP. Kalau misalkan nama di KTP-nya itu terdiri dari 3 kata, ya, 3 kata, maka nama pertama dan kata pertama, kata kedua itu taruh di kolom yang sebelah kiri, kolom depan, dan nama terakhir sendiri itu taruh di kolom yang sebelah kanan, kolom terakhir. Misalkan nama saya 3 kata, Muhammad Fauzi Ganim. Jadi di sini Muhammad Fauzi, di sini Ganim. Paham ya? Nah, setelah itu kita pilih tanggal lahir saya. Misalkan saya 91 Juni 30 misalkan. Nah, setelah pilih tanggal lahir, kemudian di sini ada bagasi. Ya, bagasi gratis. Jadi maskapai ini, penerbangan ini hanya gratis 15 kilo. Nah, kalau mau nambah jadi 20 kilo, bayar lagi 88.000. Terus gini. Kalau tidak udah gratis. Udah kontaknya ini kasih email, nanti email ini adalah untuk mengirim etiket ya. Etiketnya akan dikirim ke email ini. Setelah udah selesai semua, langsung kita klik booking now. Tunggu sistem akan connect ke sistem maskapai sehingga nanti akan ditampilkan. Kita tunggu dulu. Agak lama karena harus koneksi ke maskapai untuk mengecek kondisi. Nah, muncul ya. Muncul flight AirAsia, kode booking U7EE 5X. Nah, ini kode bookingnya udah muncul. Kalau di sistem ini kode booking langsung muncul. Nah, tapi ini belum bisa dipakai karena belum dibayar kan. Oke, nah total price ketahuan, bonusnya berapa, time limit. Nah, ingat, booking pesawat itu selalu ada time limit. Nah, setiap maskapai itu time limitnya itu beda-beda. Time limit itu batas waktu pembayaran. Jadi bookingan ini harus sudah dibayar sebelum tanggal 11 Februari hari ini jam 15.10 ya, jam 15.10. Jadi kalau sudah lewat dari 15.10 nanti kode booking ini akan tercancel secara otomatis. Maka harus diperhatikan. Oke. Nah, ini udah. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana ini kan kita baru booking, tapi belum kita issue. Nah, issue itu adalah mengeluarkan kode booking menjadi etiket. Jadi kalau di booking itu cuma dapat kodenya saja. Nanti kalau udah di issue, kita akan menerima etiketnya. Bagaimana caranya? Yang pasti sebelum kita issue, kita pastikan bahwa saldo di sistem ini harus minimal 635.600 atau bisa teman-teman top up sebanyak 650.000 misalkan. Bagaimana top up-nya? Top up-nya adalah melalui sini ya. Nanti saya ajarin secara khusus di video tertentu. Nah, klik ini saldo saya 150.000. Klik di sini ya. Nah, kemudian teman-teman pilih ini rupiah. Kemudian tujuan transfernya ke yang tersedia itu ada Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI. Mandiri Syariah lagi error.
Ya, contoh misalkan BCA. Nah, berapa yang akan kita top up? Ini rekeningnya ya. Misalkan kita top up 650.000. Siapa pengirimnya? Misalkan pengirimnya Muhammad Fauji. Kita lanjutkan. Nah, maka nanti akan muncul informasi ini, jenis top up. Nah, yang di top up itu harus sejumlah ini, dilebihkan. Karena supaya mengedit mudah untuk memverifikasi transferan Anda. Otomatis, karena nanti setelah mungkin 5-10 menit, saldo akan otomatis tertop up. Jadi ini harus dimasukkan dulu uangnya ke rekening ini, ditransfer ke rekening ini, dan ini juga transfer ini ada time limitnya. Jadi sebelum jam 14.28 itu harus sudah ditransfer. Kalau tidak, ini akan akan tercancel juga. Oke, udah ini top up. Setelah ditransfer pasti ini akan update di sini. Oke, ini untuk top up. Kemudian bagaimana untuk issue? Jadi kalau untuk issue tiket adalah teman-teman buka menu. Nah, setelah menu, buka produk dan jasa, buka pesawat. Setelah buka pesawat, tiket queue ya. Jadi klik tiket queue. Nanti di tiket queue ini kita akan melihat tuh ya kan. Nah, yang paling atas ini adalah bookingan kita yang tadi, Muhammad Fauji Ganim. Sebanyak ini. Jadi, nah ini kalau udah merah begini berarti tercancel ya. Nah, ini bagaimana kita issue-nya adalah action, kita select ini, kemudian di select. Nah, ini bookingan kita yang tadi. Nah, kita scroll ke bawah, nanti akan ada tampilan ini ya. Kalau show bonus, menampilkan bonus, show NTA, harga ke kita, ya berarti bonus, harga ini dikurangi bonus, NTA-nya berapa? Nih, NTA-nya segini, ya. Kalau bonusnya segini. Nah, NTA airline segini. Issue now, jadi kalau kita mau issue itu, kita issue now atau issue by kartu kredit. Bisa juga di-issue dengan kartu kredit, itu bisa. Tapi ada tambahan biaya. Setiap issue tiket pesawat menggunakan kartu kredit akan dikenakan biaya tambahan 2,5% plus 1.500. Ya. Nah, kita nggak usah. Kita issue aja langsung pakai issue now. Pakai saldo kita. Klik issue now. Setelah klik issue now akan tampil seperti ini. Maka kita masukkan password sistem kita yang tadi ya, yang pertama. Masukkan passwordnya. Di sini bisa dikirim konfirmasi etiket versi MMBC ke email bila tiket berhasil di-issue. Gak apa-apa, nanti versinya adalah versi MMBC. Issue now. Udah, ini kalau untuk issue. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit invoice, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini harganya 635, kita bisa edit. Kenapa kita bisa edit? Karena kan terkadang ada orang yang pesan tiket harganya mau dilebihkan ya. Harganya mau dilebihkan tuh bisa. Gimana caranya? Caranya begini ya, ini bisa ditambahkan aja pajaknya ya. Kita tambahkan pajaknya misalkan jadi 210. Nah, nanti harga tiket akan berubah jadi 700. Nanti ini kita ubah aja, yang terima siapa, misalkan Ahmad, yang kasirnya itu misalkan Joko. Nah, udah print ya. Ini untuk invoice ya, bisa diubah teman-teman, ini kelebihannya lah. Oke, udah. Setelah di-issue itu nanti etiketnya akan terkirim ke email teman-teman semua. Jadi itulah cara booking atau reservasi sampai issue tiket di MMBC dan pengenalan tentang
sistem MMBC. Oke. Kita ke homepage lagi. Itu aja sharing dari saya. Jika teman-teman berminat memiliki sistem ini, silakan hubungi saya di nomor WhatsApp yang nanti saya share di apa namanya, di description. Semoga membantu teman-teman, barangkali ada yang ingin memiliki sistem seperti ini juga. Nanti saya infokan harganya di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.